Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Octavian Dona dari Hukum Keimigrasian B. Di sini saya akan meresume book chapter kelompok 3 dari Hukum C yang berjudul Pencegahan terhadap Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural. Pertama, apa itu pekerja? Yang pertama, menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 di tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, yang dimaksud tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri ataupun untuk masyarakat. Kategori tenaga kerja dibagi menjadi 3. Apa saja itu? Yang pertama, tenaga kerja terlatih. Yang kedua, tenaga kerja terdidik. Dan yang ketiga, tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik. Salah satu kasus yang pernah terjadi di tahun 2020 tentang pekerja Indonesia non-prosedural, yaitu WNI asal Serang, Banten, yang menjadi korban perdagangan ke Malaysia. Dia dijanjikan bahwa sampai Malaysia, dia akan menjadi petugas minimarket. Namun, sesampainya di sana, pekerja tersebut malah dijual dan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Terjadinya pekerja migran non-prosedural di Indonesia dikarenakan, ini satu, memalsukan dan memanipulasi dokumen dan data diri calon tenaga kerja Indonesia. Lalu, yang kedua, mengabaikan prosedur dan mekanisme penempatan TKI yang telah diatur oleh undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku. Jika melakukan tersebut, maka banyak kerugian yang akan ditanggung oleh pekerja migran non-prosedural tersebut. Yang pertama, tidak ada jaminan asuransi yang diberikan oleh pemerintah. Lalu yang kedua, tidak ada pelayanan atau perlindungan maksimal yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Yang ketiga, berpotensi tinggi untuk ditangkap, dipenjara, atau dikenai denda oleh aparat negara terkait. Lalu di sini untuk pencegahannya terhadap migran Indonesia non-prosedural, yang pertama, Direktorat Jenderal Imigrasi menjalin kerjasama bersama Kemenaker dan BNP 2 TKI, di mana BNP 2 TKI sebagai pelaksana. Sedangkan kerjasama dengan Kemenak dijalin karena mengingat beberapa kasus PMI ilegal diawali dengan modus menggunakan visa umroh dan visa ziarah. Selain itu, pihak imigrasi pun juga berupaya untuk mencegah pekerja migran Indonesia non-prosedural terkait. Mengapa di sini tidak disarankan untuk menjadi pekerja migran non-prosedural? Dikarenakan sangat bahaya bagi orang tersebut. Dan banyak alih-alih dari para calo dengan menjanjikan pekerjaan, uang di luar negeri. Namun jika tidak sesuai prosedural, maka jika terjadi apa-apa, pekerja tersebut akan bingung sendiri dikarenakan mereka keluar dengan ilegal dan pemerintah tidak bisa melindungi dengan maksimal. Di sini, pemerintah Republik Indonesia guna menengan pelanggaran mengenai pekerja migran Indonesia dengan bantuan instansi, salah satunya imigrasi, yang mengeluarkan surat edaran dari Direktorat Jenderal Imigrasi pada tahun 2017 untuk memperkuat pelaksanaan surat Direktorat Jenderal Imigrasi tersebut, juga menjalin kerjasama dengan kementerian atau lembaga lainnya di Indonesia. Maka sangat tidak disarankan untuk menjadi pekerja migran Indonesia non-prosedural, dikarenakan hal itu amat sangat berbahaya. Sekian resume dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.